kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Yes, gini-gini wes. Seperti biasa. Gini-gini gimana maksudnya? Ya, ya wes seperti biasa dia sudah. Bagus, alhamdulillah bagus. Sibuk apa sekarang? Kalau saya pribadi ya kadang ngajar dan juga saya juga masih ngaji. Masih ngaji di Oh, mana itu? Ya di Banyuwangi di sendiri lah. mana? Di Sempu. Masih hobi masih hobi ini naik gunung? Ini udah kira-kira 2 tahun udah nggak naik. Ya gimana ya? Pikirannya udah ya itu get married itu wes. Masa naik Get gunung terus? married. Iya, Wah, saya mau tanya gini. eh, apa soal pesantren? ya. Mhm. Apa kalau mondok itu enak nggak sih? Mondok itu Ya jujur enak aja, nggak kira-kira mondok? Kalau jujur aja. misalkan nih, Hmm. misalkan ya apa mondok itu apa SD, SMP, SMA itu enak nggak sih? Mulai sejak kapan sih seharusnya mondok itu? Oh ya. Kalau saya pribadi, mondok itu ya, menurut saya pribadi ya, pendidikan paling nyaman, paling enak bagi saya. Itu ya mondok. Kemudian saya kalau pribadi itu mondok setelah SMP saat itu. Tapi setelah itu saya dengar-dengar juga dari orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua yang punya anak gitu ya. Itu kata mereka Ya, juga yang paling ideal itu ya memondokkan anak setelah SMP. Itu kalau cowok loh ya tadi. Itu kata orang-orang tua yang sudah punya anak. Tapi kalau cewek rata-rata setelah apa MI atau setelah SD gitu udah dipondokkan biasanya. Sama SMP-nya di pondok gitu biasanya. Ya. ya. Kalau mondok itu kan apa ya? Apa langsung ke eh, ilmu agama. Artinya Hmm. fokusnya kan ilmu agama. Jadi ilmu umum itu memang sampingan. Terkadang gini loh, ada Ya. orang tua yang mikirnya begini, ah karena masih kecil, kasihan. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang harus eh, dipelajari. Ada ilmu agama pun banyak macam-macam kalau di pondok pesantren kan ada fikih, ada bahasa Arab dan lain-lain. Ya. Dengan anak usia yang mungkin SD, SMP, eh, apakah em, nggak apa ya, nggak merasa Terlalu tinggi gitu kasihan belajarnya. terhadap banyak yang pelajari banyak, terkadang orang tua itu kasihan. Nah, menurut Hmm. Terus gimana kalau melihat hal seperti itu? Ya, sekarang kalau di pondok pesantren itu rata-rata setiap asrama itu sudah ada ketuanya. Jadi sudah ada pengurusnya yang itu rata-rata ya sudah dewasa, sudah orang Mhm. juga. Kadang-kadang umurnya 30 lebih. Jadi kalau orang tua itu mondokkan anaknya, nah gitu rata-rata di apa ya namanya, dipasrahkan lah ya sama orang yang itu, mulai dari mandinya, kemudian keuangannya, itu kalau anak kecil ya, karena sebagian orang juga mondokkan anak yang masih kecil itu dipasrahkan kepada pengurus itunya, pengurus apa asrama, mulai dari kiriman uang, kemudian makan, mandi, nyuci baju, itu. Kemudian kalau masalah pelajaran ya menurut saya sama seperti pelajaran umum lah, dalam arti ada jenjangnya. Jadi ya kalau anak kira-kira lulus apa MI gitu di pondokkan ya, bahkan ada ya seumuran-seumuran SD gitu kan ada. Itu ya nanti pelajarannya ada. Yang pertama cara menulis Arab, gitu, cara menggabungkan Arab antara alif dan ba, ada ya, seperti itulah cara membaca. Ikro, ya seperti itu.
Jadi kalau keberatan itu dalam arti apa, saya mondokkan anak saya lah dari kecil ntar keberatan kayak ilmunya. Ya enggak, karena disesuaikan dengan umur pasti pelajarannya. Setahu saya di pondok seperti itu. Ya pondok seperti itu Mas. Oke, kalau gini, Gus Gebi mondok mulai kapan? Masuk keluar ya? Mondok keluar. Hmm, Mondok di mana aja sih, Gus? saya ya di Lirboyo, kemudian pernah di yang paling lama di Lirboyo cuma 6 tahun jadi. Kemudian di mana itu Sarang, kemudian di mana itu Ringin Agung, Kediri, kemudian di Pondok apa namanya ya, tetap masih Kediri lah. Nah, tapi yang lain itu ya, yang lain cuma istilahnya apa ya, dalam dunia santri itu istilahnya tabarukan. Jadi ngaji di sana mungkin Oke. 3 bulan, berapa bulan gitu, sama kiainya. Nah sekarang saya juga masih mondok gitu kan, mondok dia di Sempu itu. Waduh, nggak kerasan nih, gitu loh. Oh, nah, iya Kan biasanya pasti. kayak gitu kalau anak-anak pondok awal-awal kan kangen, kayak nggak Iya, kerasan, tinggal gimana tuh? Pernah ngerasakan kayak gitu nggak? iya. Jadi awal saya mondok, yang pertama kan masih kecil ya, masih SMP, belum pernah pergi keluar. Kemudian saya saat itu dianterin ayah sama ibu ke sana, kemudian mondok. Biasanya itu orang-orang itu ditungguin dulu sama ayah ibunya, mungkin sehari atau 2 hari itu ada. Tapi saya enggak, alhamdulillah enggak. Saat itu cuma mungkin ibu saya dan ayah saya cuma setengah jam di pondok. Setelah itu saya langsung tinggal pulang. Jadi saya gimana ya? Dulu itu kemudian tidur ya. Nah, bangunnya itu tidur pertama di pondok itu loh. Bangun-bangun baru kerasa bahwasanya aduh, ini saya sudah enggak di rumah. Ini saya sudah enggak bersama orang tua, saya bersama orang asing. Saya 2 bulan baru kerasa. Saat, apa, sebelum 2 bulan itu ya istilahnya apa, betah-betahin gitu wes. Betah-betahin terus makan nggak enak, apa kayak gitu wes. Tapi ada juga loh temanku yang mondok itu langsung kerasan gitu, langsung kerasan. Rata-rata biasanya kalau seperti itu kan apa, ya dia ya sudah terbiasa keluar lah, sudah biasa pisah sama orang tua, rata-rata langsung kerasan. Ya gitu. Ya tetap ada nggak kerasanya kalau saya. Oh ya, kalau ini kita ngomongin yang di Lirboyo ya. Saya pengen tahu nih yang di Lirboyo. Hmm. Eh, selain apa? Selain belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo, ada nggak sih kegiatan di luar itu? Misalkan kalau di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler, kalau di Hmm. Pondok Pesantren tuh ada nggak kalau di Lirboyo? Oh Apa iya. yang lagi di Lirboyo itu apa ekstrakurikuler apa yang top banget lah di sini di sana idamannya lah idaman yang banyak diminati sama Hmm. santri-santri sana. Jadi kalau di Lirboyo ya sekedar info, saat ini tuh Lirboyo menempati pondok terbaik se-Asia ya, se-Asia. Wah, Lirboyo nomor mantul. satu di sisi apa kurikulumnya. Nah, kalau yang paling mencolok menurut saya ekstrakurikuler di Lirboyo itu ekstrakurikuler itu maksudnya di luar pelajaran pelajaran pokok gitu ya. Ya, di luar pelajaran pokoknya Nah, itu kan ada pasti yang ada namanya kegiatan loh. ada kegiatan itu musyawarah yang namanya musyawarah. Apa itu yang dibahas, Nah, jadi mempelajari apa di sana?
mempelajari setiap ilmu yang dimusyawarahkan. Jadi ada ilmu tentang membahas gramatika Arab, kemudian ilmu membahas fikih ya, hukum-hukum Islam, kemudian ada juga ilmu yang membahas tentang ya yang paling utama musyawarah itu ya. Yang paling utama musyawarah itu. Jadi musyawarah itu semacam kayak apa kalau di dunia apa kuliah itu namanya pokoknya maju di depan kemudian nerangkan gitu. Itu apa namanya? Jadi salah satu siswa maju kemudian menerangkan sebuah pelajaran gitu. Kemudian Oh, nanti orang-orang apa eh, para pendengarnya itu ya anggota-anggota itu nanti bisa bertanya gitu. Bertanya. Nanti yang jawab juga anggota-anggota yang lain gitu. Jadi ada moderatornya lah istilahnya. Moderator. oh, Jadi moderator. kalau Ah, jadi ya, seumpama apa hukum fikih gitu ya, hukum tentang pernikahan gitu ya. Nah, saya jadi moderator. Di situ ada kira-kira 40 anggota gitu ya. Nah, saya menerangkan tentang bab pernikahan itu. Mulai dari hukum dan rukunnya pernikahan. Ketika sudah saya terangkan, baru nanti saya buka sebuah pertanyaan. Ada yang ditanyakan. Nah, nanti salah satu dari 40 itu pasti bertanya. Mungkin tentang bagaimana hukumnya akadnya orang yang bisu. Nah, baru ntar saya menyampaikan lagi. Jadi pertanyaannya bagaimana hukum tentang akadnya orang bisu. Nah, baru nanti yang lain itu mencoba menjawab. Nah, jawabannya harus bersertaan dengan referensi yang bersumber dari kitab-kitab klasik gitu. Itu yang menurut saya yang paling membuat Lirboyo apa mencolok lah, mencolok dalam segi penguasaan kitab, dalam segi apa kecakapan bicara, kecakapan bicara di depan umum juga itu juga. oke. Eh, apa aja sih, Gus, ini kegiatannya di Lirboyo itu selain musyawarah itu tadi, kegiatan-kegiatannya yang di luar ini ya, di luar Oh, ya. pokok. Hmm. Apa aja itu? Itu nanti ada sebuah kegiatan yang namanya jamiah. Jamiah itu yang pertama membaca itu setiap malam Jumat ya. Itu membaca maulid, maulid berjanji atau maulid tibai, macam-macam. Kemudian ada hadrahnya, biasanya dibarengi dengan hadrah, kemudian dibarengin dengan latihan-latihan khitobah. Ya, latihan khitobah itu latihan ceramah. Nanti itu Yang biasanya ceramah. Oke. latihan ceramah apa? Itu biasanya per blok itu atau per daerah. Banyuwangi ada sendiri, nanti Malang ada sendiri, nanti Sumatera ada sendiri. Nah, itu biasanya diseling-selingi juga dengan lomba-lomba gitu. Yes, ada lomba mungkin kiroah, ada lomba lomba apa gitu. Itu salah satu kegiatan rutin yang ya bisa dibilang juga sebuah kewajiban akhirnya. Meskipun ya nggak wajib-wajib nemen lah. Itu setiap malam Jumat tadi. Ya terus apalagi? Ada lagi juga ekstrakurikuler bahasa Inggris juga ada. Tapi itu tetap apa nomor dua ya. Nomor satunya tetap pelajaran-pelajaran agama. Akhirnya bahasa Inggris itu Oke. ekstrakurikulernya ekstrakurikulernya itu jam sekitar jam 10 sampai jam 11 lah mulainya. Jadi setelah pulang pelajaran agama gitu ya, pelajaran diniyah kalau istilahnya, itu baru ntar ikut ekstrakurikuler bahasa Inggris itu. Nah, menariknya itu yang ngajar itu Pak Samsul Ashad namanya kalau saya dulu. Itu guru terbaik bahasa Inggris Kediri. Kalau di Jawa Timur kayaknya 10 besar gitu. Itu ekstrakurikuler. Bayarnya cuma 10.000 3 bulan itu. Ekstrakurikuler bahasa Sepuluh Inggris. ribu
10.000 per 3 bulan. per 3 bulan. Ntar dapat buku kecil gitu. Waduh, Tapi berarti banyak rata-rata yang ikut bahasa Inggris itu ya 50%-nya cuma buat hiburan. Karena nanti kan di sana bisa lihat layar lebar gitu ya. Kadang disetelin musik, kadang disetelin apa itu video gitu. Jadi buat hiburan. oh iya iya Tapi iya. 50%-nya lagi memang ingin bisa bahasa Inggris. Kalau saya dulu ingin hiburannya. Ah, liburan tok. Penat soalnya Terus, kalau di pondok. eee, kalau saya pernah dengar gini, ada ekstrakurikuler, pencaksilat nggak di sana? Oh, iya ada. Katanya itu, apa ya, Hmm. pencaksilat di sana itu katanya sih, apa, wajib gitu. Karena itu memang, apa, yang harus dilestarikan. Bener nggak sih? Kalau wajib enggak sebenarnya. Kalau wajib enggak. Jadi itu apa? Setiap malam Jumat latihannya nanti. Ekstrakurikuler pencaksilat itu setiap malam Jumat. Jadi setelah yang tadi yang saya katakan jamiah itu ya. Ya? Jadi jam dimulai setelah maghrib, kemudian kira-kira nanti jam 9 selesai, baru setelah itu kosong. Nah, yang ikut pencak silat saat itu waktu latihannya. Ntar ada yang bimbing juga. Macam-macam di sana, ada yang kerasakti, ada yang apa itu? Tapak suci ada enggak ya? Saya kurang tahu juga kalau di saat itu. Soalnya saya nggak ikut itu pencak silat. Pokoknya tapi banyak, banyak macamnya. Jadi mau milih yang Mmm, ini atau yang itu tuh banyak. oh. Nah, nanti Soalnya yang terkenal ya kayak di berita-berita atau di ya maksudnya di di kayak di YouTube itu memang pencak silatnya yang saya yang ke-highlight gitu. hmm, Kalau yang saya tahu hmm, di televisi juga pencak silat. hmm. Iya, itu apa? Sebab setiap akhir tahun itu ada yang namanya pencakdor ya. Pencakdor itu ya sebenarnya sebuah apa? Budaya, budaya para Mhm. para apa namanya? Ya para orang-orang yang ikut pencaksilat itu, nah itu dipertemukan gitu, tarung gitu, dipertarungkan gitu. Jadi kayak tinju gitulah. Itu namanya pencakdor. Tapi ala-ala santri, ala santri. Oh, Kayak tinju gitu. Ringnya ya cuma pakai ring apa itu pinggirannya ya pakai bambu gitu. Ntar siapa saja yang mau naik silakan. Ntar dipilihkan musuh. Biasanya ya diukur sama apa ukuran tubuh, porsi tubuhnya gitu. Nah, nanti biasanya setelah main, setelah itu tarung gitu dapat nasi. Dulu waktu di pondok banyak teman saya yang cari nasi ikut tarung gitu. Banyak tapi dapat nasi gitu kan. ada nggak berarti kalau di pesantren pengalaman Gus Kepi ya, kalau di pesantren itu kegiatannya ngapain aja Gus? Maksudnya selain belajar ilmu agama, selain ekstrakurikuler tadi itu apa aja? Boleh Hmm. nggak keluar anu apa ya mungkin apalah punya kegiatan sendiri atau apa? Ya kalau di pesantren saya dulu keluar dari pondok itu dilarang. Jadi ada Oh, batas batas teritorial pondok yang kalau keluar dari situ berarti sudah melanggar gitu. hmm, Nah, jadi kalau keluar itu ya yang pertama harus izin dulu, harus izin dulu. Izin itu pakai kartu, ntar dapat tanda tangan dari keamanan, baru berarti dia sudah disahkan keluar lah.
Nanti kalau di luar pondok ya, seumpama ketemu sama keamanan gitu, ditanya mana kartu isinya, kok nggak ada, nah berarti dia melanggar. Berarti dia Angger. melanggar. Mm-mm. Kemudian tadi masalah apa? Kegiatan ya. Kalau Hmm, kegiatannya ya yang pertama kegiatan wajib belajar diniyah itu. Selain itu nanti ya setiap pesantren rata-rata ada ngaji-ngaji tambahan gitu. ada, heeh. Hmm. Nanti yang ngajar itu kalau istilahnya ngorek. Ngorek itu maksudnya yang baca kitabnya gitu ya. Itu ada yang ustadz, ada yang kiainya langsung gitu. Nah, biasanya anak-anak mayoritas pondok pesantren sih, mayoritas santri juga gitu ya itu ikut ngaji tambahan itu. Selain ngaji pokok yang wajib gitu ya diniyah. Itu biasanya ikut ngaji sama kiai langsung kayak gitu. Terus di luar itu nanti kan juga masih ada banyak waktu-waktu senggang. Ya kalau teman-teman, aku juga sama teman-teman juga ngopi, ngopi kadang baca Ngopinya novel, di mana tuh? ngopinya di Ngopinya di kamar, mana? Oh, ngopinya di di kamar. kamar. Nah, jadi bawa gelas gitu, bawa gelas ke warung, ntar terus yes cuma bilang beli kopi, gitu. Ntar dibawa. Oh, Atau beli airnya doang juga nggak apa-apa, beli air panas. Kalau saya dulu beli air panas itu 300 harganya. alah, di air panas. Ntar Kalau dia bawa suap. ini sendiri nggak bisa, nggak boleh ya? Kayak bawa pemanas sendiri, eh nggak boleh. boleh, boleh, tapi itu harus ditaruh di mana itu dapur, harus ditaruh di dapur. Ada Karena dapur umum berarti. oh iya ada dapur umumnya khusus santri. Soalnya kan kalau pondok besar sekali itu kan kamar antar kamar kan deket banget ya. Jadi Iya, dikhawatirkan bawa pemanas di kamar masing-masing kalau kebakaran itu, waduh, memang sudah pernah kejadian kebakaran gitu. Hmm. pengalaman Gus Kepi. Misalkan eh, satu hari aja jadwal Hmm. kan santri kan padat banget, Iya, kan ada padat. banget. Misalkan dari pagi ngapain, nanti Hmm. terus sampai malam. Ada ini nggak mulai bangun subuh terus sampai apa mulai tahajud bangunnya terus ke subuh terus sampai jam berapa? Itu apa Iya. aja? Ya, kadang setiap pondok berbeda ya. Ya kalau saya dulu awal-awal mondok, ya sedapat setahun atau 2 tahun gitu. Yang pertama sekolah saya itu kan istilahnya sekolah ya, sekolah diniyah maksudnya. Ya, sekolah Itu dimulai dari pagi jam 7. pagi jam 7. 7, ntar kemudian 2 jam, sekitar jam 9 itu ya istirahat. Istirahat itu setengah jam. Istirahat biasanya sama Oke. anak-anak bikin ngopi sama jajanan itu, ngopi sama jajanan. Kemudian masuk lagi jam kedua, pelajarannya beda sampai jam 11. Nah, setelah itu pulang, pulang, lah setelah pulang itu antara jam 11 nanti ada pengajian tambahan yang bebas, mau ikut atau mau enggak itu bebas. Yaitu yang saya katakan tadi, pengajian yang diajarkan oleh Mm. ustadz-ustadz siapa gitu, ustadz-ustadz pondok atau kiai-kiai gitu ya. Nah itu antara jam 11 sampai jam 12 ada ngaji umum gitu. Kemudian jam 2 ada musyawarah. Ya saya bilang musyawarah yang seperti awal tadi itu ya. Nah, itu musyawarah sampai jam 4. Nah, kemudian setelah itu jam 4 setelah pulang musyawarah ada ngaji tambahan lagi yang siapa ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Saya dulu juga ikut sampai sore ngaji. Akhirnya sampai habis maghrib. Hampir maghrib sampai hampir maghrib gitu ya. Ntar biasanya saya mandi, kemudian ngopi bentar, setelah itu maghrib jamaah ya. Setelah itu maghrib jamaah. Nah, setelah itu ada pengajian Al-Qur'an. Pengajian Al-Qur'an. Pengajian Al-Qur'an
itu sampai kira-kira jam 7 atau jam 8 lah, kira-kira sampai jam 8. Kemudian mulai Ya, jam 8 sampai jam 9 itu wajib belajar. Wajib belajar itu mempelajari pelajaran yang untuk hari esok maksudnya. Kemudian sampai jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, setelah itu istirahat ya. Istirahat rata-rata itu nanti ada lagi tambahan musyawarah daerah. Jadi kalau saya Banyuwangi itu ada musyawarah daerah ya Banyuwangi sama Jember, kadang Banyuwangi sama Probolinggo gitu. Jadi ada tambahan musyawarah sampai jam 12. Baru setelah jam 12 itu tidur, biasanya tidur atau sebagian santri juga ada yang nggak tidur. Kemudian kalau saya dulu tidur, ya karena saya kan sekolahnya pagi, saya tidur. Kemudian jam 3 harus bangun. Biasanya jam 3 saya akhirnya lalaran. Ntar bangun jam 3 lalaran itu ngulang hafalan nadom. Ya, nadom itu lalaran. Kemudian ya tahajud seperti itu seperti biasa. Kemudian sampai subuh. Sebelum subuh biasanya saya tidur dulu. Tidur. Ntar subuh. Di sana kalau subuh itu sholatnya agak siangan. Jadi sekitar jam 5 gitu baru sholat. Dan setelah itu hmm. mandi, berangkat lagi sekolah mulai jam 7. Gitu. Makanya Punya banyak yang tidur berapa jam terus? iya, makanya Berapa banyak jam yang tidak waktu tidur? tidurnya ya rata-rata cuma 3 sampai 4 jam gitu. Kegiatannya Iya, berarti kan lumayan padat. Jam iya. tidurnya pun nggak sampai 7 jam kan? Paling 3 jam, 2 jam. Oh iya, memang rata-rata ya gitu, padat memang. Ya itu makanya kurus-kurus rata-rata. Karena banyak yang ini ya, banyak yang dipelajari, banyak yang dipikir, Dia yang dipikir, pulang-pulang kurus ke rumah. terus ya gitu. Tapi hawanya seneng terus, rasanya itu seneng terus karena banyak temen, banyak pokoknya banyak lah. Ya. Bercandanya juga terus gitu. Nah, Hmm. jadi dulu Gus, kalau kan 2 bulan itu tadi bilang kan 2 bulan betah gitu loh. Hmm. Apa yang bikin akhirnya apa yang membuat bikin betah di sana? Hmm. Apakah wah ternyata menarik nih pelajarannya nih atau karena apa ada sesuatu hal mungkin karena banyak teman juga atau apa? Ya. Ya itu tadi. Kalau menurut saya sih karena sudah mulai kenal temen itu nanti, mulai kerasan. Dulu saya gitu. Jadi awal-awalnya itu karena masih asing terus nggak kenal Hmm. siapa-siapa, jadi mau ke sana takut atau gimana gimana rikuh lah. Tapi setelah nanti masuk kelas, kemudian apa kondisi mental juga sudah bisa membiasakan dengan rutinitas itu ya. Itu Ya. lama-lama bisa merasakan nyaman baru. Kalau udah punya teman juga, terus sudah punya teman ngopi gitu, gitu, sudah punya teman apa yang ngunjungin kamar teman gitu ya. Ntar bisa jalan-jalan juga sama temen. Nah itu biasanya kerasan. Saya dulu gitu. Saya dulu punya teman dari Malang gitu, langsung akrab terus. Saat itu kerasan guys. Terus tambah teman. Yes, kalau sudah seperti itu kayak lupa rumah sudah malah. Kalau sudah kerasan di pondok Oh, memang banyak gitu. Lupa rumah terus nggak mau pulang itu banyak. Makanya banyak yang tua di pondok karena sudah nyaman juga. Ya itu nggak banyak sih, cuma ada gitu. Setiap pondok kayaknya ada seperti itu. iya. Gus Kepi pernah ini enggak Gus? Apa melanggar gitu di sana
Pernah nggak melanggar-melanggar di sana? Ya, Oh, ya pasti ada lah sebenarnya santri yang melanggar kayak peraturan atau apa. pernah, Pernah nggak? Apa itu? tentu. Ya, saya pernah apa namanya itu membuat sebuah acara gitu ya. Jadi kalau malam Jumat itu kan nanti ada juga acara jamiah itu kan jamiah gabungan. Jadi gabungan antar Hmm. beberapa daerah. Kalau saya dulu Banyuwangi, Jember, sama mana itu dekatnya Tuban gitulah pokoknya. Eh, mana sih Anwar Zaid itu daerah mana Anwar Zaid itu? Bojonegoro. Iya, dia sama Bojonegoro itu kan gabung. Jadi rame jamiahnya gitu ya. Nah itu Hmm. eh, terus kan juga ada acara blok ya, blok. Blok itu acara daerah. Itu kalau saya dulu blok E. Blok E itu dihuni oleh Banyuwangi, terus Bojonegoro, kemudian Jawa Barat juga ada. Pokoknya blok E lah. Blok E itu kamar E gitu ya. Nah itu saya pernah ngelanggar buat acara di situ lomba apa ya? Lomba make up. Padahal kan nggak boleh. Acara-acara seperti itu nggak boleh. Saya adakan itu acara lomba make up, kemudian acara apa itu kayak OVJ gitu, acara kayak OVJ. Jadi Oh, wasik ruame itu. Setelah itu ya ketahuan, tapi kemudian diurus sama salah seorang, ya aman, semua aman. hukumannya apa? Waktu itu dihukum suruh ngapain? Ya Waktu diperingatkan, itu ingatkan bahwasanya hanya memperingati. hanya peringatan. Ya nanti kalau pelanggarannya berat ya biasanya yang hukum langsung itu Mbak Yai yang nentuin gitu. Biasanya apa itu hukuman? Pernah ngelihat nggak mas? Maksudnya gini, ada yang hukuman yang berat, Pernah ada hukumannya apa? Itu terus ya suruh ngapain gitu. suruh masuk got itu ada. Suruh masuk Waduh, got, hukum gitu. Iya, kalau itu hukumannya rata-rata berat sih. Maksudnya berarti ya nyuri, kemudian pacaran kan gitu. Nyuri, pacaran itu berarti masuk kategori berat itu. sudah Kemudian suka. bertengkar, bertengkar enggak malah, bertengkar enggak terlalu berat sih. Biasanya rata-rata dimaklumin. Ya namanya cowok semua kan ya. Keluar dari Lirboyo tahun berapa? Saya Lulus tahun lah dari Lirboyo. saya tahun 2016. Sebenarnya itu belum lulus, masih ada jenjang 3 tahun. Tapi saya memang apa ya rencana dari awal gitu. Saya akan keluar sanawi, kemudian saya ingin melanjutkan lagi gitu. Ya, ya alhamdulillah sampai sekarang melanjutkan gitu, masih melanjutkan. Nggak kangen dah sama teman-temannya di pondok pesantren. Wah, kangen, kangen. Sampai sekarang pun banyak Apa teman-teman itu? juga yang kadang ke sini gitu. Momen yang diingat lah. Hmm, hmm, hmm. Salah satu lah yang paling diingat. Wah, ini Momen yang paling saya ingat dan paling enak itu, berkesan ya. paling berkesan itu ketika apa nggak punya uang gitu, ketika lapar. Jadi Ya, nggak punya, jadi uang habis gitu ya, uang habis terus lapar gitu, terus nahan makan. Itu akhirnya nanti kan nggak hanya saya sendiri kan yang lapar, ada juga temen yang lapar. Akhirnya ayo wis cari-cari uang gitulah, sanemune. Cari-cari uang, kemudian dikumpulkan, dapat satu bungkus, dimakan bareng. Saya juga pernah makan nasi yang sudah basi gitu karena kelaparan. Nah itu sekarang saat sudah pulang itu, wah
nikmat sekali gitu loh. Oh, pokoknya paling berkesan Apa? lah. Nasi Ya sama nasi basinya itu nikmat. nasi basinya diingat aja nikmat. Ya dimakan lagi ya seperti itulah. Diingat doang nikmatnya. Dulu seperti itu ya gitu. Terus sama teman-teman yang dulu gitu, sama teman-teman yang pokoknya yang paling berkesan itu teman-teman yang seperti apa? Sama-sama nggak punyanya gitulah. Menurut saya itu yang paling berkesan. Kayak berjuang bareng gitu akhirnya. Sama Gudiken itu juga sama itu. Paling berkesan juga Gudiken. Hmm. Rata-rata anak pondok itu ngalamin kayak gitu, bener nggak? Iya, saya kira ya. Nah, semua pasti pernah ngalamin yang namanya apa ya? Nelongso lah, sengsara. Pasti pernah. Meskipun bermacam-macam model nelongsonya ya, pasti pernah. Ya ada yang nelongso nggak punya uang, itu yang mayoritas tentu. Ada yang Hmm, nelongso gudiken atau penyakitan, atau ada yang nelongso mungkin saat di pondok orang tuanya meninggal, itu pokoknya di buktikan. pondok pasti pernah nelongso. Dan itu yang menurut saya pribadi sih, yang benar-benar Heeh. membentuk mental kita. Iya sih, benar benar benar. Nah itu kalau dulu ya Gus Kepi, satu kamar tuh berapa orang sih isinya? Kebetulan saya dulu itu kamarnya kecil, jadi satu kamar 3 orang. Kecil, jadi cuma ukurannya 2 musuh 3 meter mungkin. 2 musuh 3 meter. Jadi 3 orang berjajar tidur itu ya pas, udah. Tapi rata-rata kamar yang lain itu ukurannya besar tapi isinya 40 orang. Isinya kadang ada yang 60 orang. Itu. Kalau saya kan kamarnya kamar tua, kecil-kecil gitu kamarnya. Jadi isinya 3 orang pas itu. 3 orang. Itu 3 orang satu kasur kan, bukan kasur sendiri-sendiri. Ya enggak ada kasur lah. Enggak ada yang namanya Terus kasur. tidurnya di apa? Ya wes, kalau di kamar saya dulu cuma apa ya, plesteran itu ya, plesteran apa, keramik itu. Itu pun keramik udah baru itu, dulu ya mester biasa. Ntar dilempei sajadah gitu. Terus tidur di situ. Iya wes tidur gitu aja, langsung tidur. Terus ya ada bantalnya. Itu kamar saya itu termasuk yang paling apa, punya bantal itu, punya bantal perorangannya itu loh, punya bantal kan ada bantal 3 berarti ya satu-satu. Itu termasuk VIP itu. Kamar-kamar lain nggak ada bantal-bantal gitu. Hmm. Itu tidurnya bertiga ya? Apa pisah-pisah? Yang satu di pojokan sana, satu di pojokan sana, apa langsung jejer? Langsung jejer di pojokan mana? Nggak bisa di pojokan itu soalnya sempit sekali. Jadi pas 3 orang itu sudah. Kalau 4 orang udah sumpek wes. Jadi Oh pas ya tiga. wis. Ya enak kan berarti kan Gus. Meskipun tidur di apa ya, kayak di keramik kan, tapi kan anget toh. Ya anget-anget panas kadang. Karena kalau Iya apa anget itu, kan. anget tapi kan sandingnya cowok ya segitulah. Iya. Tapi asik. Jadi sebelum tidur itu pasti ada punya cerita masing-masing di hari itu. Nanti cerita-cerita malam itu terus ketawa-ketawa gitu. Pokoknya terpingkal-pingkal dah. Pokoknya rata-rata saya dulu sebelum tidur gitu sama teman saya cerita-cerita banyak terus pokoknya terpingkal-pingkal dulu sampai lelah gitu baru udah tidur. Kadang sebelum tidur itu nyanyi-nyanyi gitu. Sekarang eh, teman-temannya yang keluar, yang udah lulus gitu. Terus Ya, Gaby tahu ndak ada di mana aja tuh teman-temannya. Ada, ya. oh ya sekarang ada yang jadi dosen, ada yang sudah jadi ini. Kalau angkatan saya rata-rata sekarang masih ya saya kan keluar duluan ya.
iya kan masih kata saya masih ada jenjang 3 tahun lagi tadi. Tapi banyak juga teman-teman saya yang sudah juga keluar juga. Nah, Mhm. rata-rata mereka sekarang juga ngajar. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Sumatera, ada yang di Madura, ada yang juga Jawa Timur. Pokoknya menyebar lah, ya itu enaknya. Dan Menyebar. alhamdulillah sekarang hubungannya juga asik terus sama mereka. Enak Itu nggak enak, mondok? Enak saya. enak. Ya, saya apa ya, sampai sekarang pun saya merasa Pengen bahwa mondok saya, lagi. iya, makanya saya nggak mau kayak apa ya, saya nggak mondok itu saya kayak kayak nggak mau. Makanya banyak juga orang-orang pondok pesantren yang lama-lama itu mereka bilangnya nggak boyong, nggak pulang. Mereka cuma bilangnya pindah kamar gitu. Meskipun sudah di rumah, sudah pulang loh ya. Mereka bilangnya Mhm. pindah kamar. Saya juga sering saat ngaji di mana di sarang gitu ya. Itu juga lihat orang yang sudah umurnya tua itu ikut ngaji pasaran di sana. Ngaji 2 bulan gitu loh, 1 bulan. Itu ya karena mereka merasa apa? Tetap ingin mondok. Rasanya tetap gimana ya? Tetap asik gitu. Yang saya rasakan gitu. Oh, Gus, ini terakhir ya. Ya. Mungkin mungkin ya, mungkin 5 tahun atau, 10 tahun lagi, Gus Kepi melihat 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 video ini, apa yang ingin Gus Kepi sampaikan kepada Gus Kepi sendiri? Ya, jika 10 tahun lagi aku melihat rekaman ini ya, yang Heeh, pertama pasti saya ketawa. Iya, yang pertama saya pasti iya ketawa. terus? Kemudian saya juga apa? Pasti mengingat, oh saat itu saya lagi apa? Ngomongin pondok pesantren. Yang jelas saat itu saya akan teringat pesantren lagi. Tetap seperti itu sudah. Saya akan teringat pesantren lagi. Oh saat itu saya lagi ngaji di Sempu. Oh saat itu saya eh, otomatis kalau lihat video ini ya, otomatis saya juga Mhm, akan ingat teman-teman saya lagi, otomatis saya juga akan apa, mengingat kenangan-kenangan masa di pondok lagi. Dan itu ya tentu saya apa, rasanya juga bahagia tentu. Gitulah menurut saya.